Pernah nggak kamu ngerasa bingung kenapa ada orang yang tiba-tiba nggak suka sama kamu? Padahal kamu nggak punya niat buruk, nggak pernah cari masalah, bahkan udah berusaha sebaik mungkin. Tapi tetap aja, ada orang yang buat milih salah paham, ada orang yang milih buat menjauh, dan ada juga yang diam-diam berharap kamu gagal. Dulu aku sering banget mikirin ini. Aku salah apa? Apa aku kurang baik? Apa aku terlalu keras? Atau aku terlalu lembut sampai mereka seenaknya? Dan lama-lama aku sadar bahwa dalam hidup ini gak semua orang harus baik sama kita. Gak semua orang harus ngerti apa yang kita rasakan. Dan gak semua orang harus suka sama kita. Dan ternyata itu gak apa-apa. Ada satu masa dalam hidupku ketika aku terlalu memaksakan diri untuk disukain. Aku takut banget bikin orang kecewa. Takut dicap sombong. Takut dianggap gak kooperatif. Takut dibilang susah diajak kerja sama. Aku terus menyesuaikan diri. Aku ubah cara ngomongku. Aku ubah cara aku tertawa. Aku tahan pendapatku. Aku pendam hal-hal yang bikin aku gak nyaman. Karena aku pikir, kalau aku cukup baik, orang-orang pasti akan membalas dengan kebaikan yang sama. Tapi ternyata, hidup gak selalu begitu. Kadang kamu udah baik, tetap aja ada yang salah paham. Kadang kamu udah berusaha lembut, tetap aja ada yang nyakitin. Kadang kamu gak ngapa-ngapain, tapi ada aja yang gak suka. Dan yang lebih menyedihkan, ada juga orang yang diam-diam nunggu kamu jatuh. Nunggu kamu berbuat salah. Nunggu kamu gagal, supaya mereka bisa bilang, "Tuh kan, bener kan? Dia emang gitu." Dulu aku sakit hati banget sama hal-hal kayak gitu. Sampai suatu hari aku sadar bahwa ternyata mengubah banyak cara. Sampai suatu hari aku sadar sesuatu yang ternyata mengubah banyak cara aku untuk memandang hidup. Ternyata dunia ini gak bekerja dengan sistem timbal balik yang sempurna. Kamu bisa memberi 100 dan dapat kembali 0, atau 20, atau bahkan 100 juga. Tapi ada orang-orang yang berbeda. Dan itu membuatku belajar hal yang sederhana tapi penting. Kebaikan itu bukan kontrak. Kebaikan itu pilihan. Ketika aku milih untuk tetap baik, itu bukan karena aku berharap orang lain akan memperlakukan aku dengan cara yang sama. Tapi karena aku tahu, itu cara aku ingin hidup. Bukan buat mereka, tapi buat diriku sendiri. Karena aku gak mau jadi orang yang pahit. Aku gak mau jadi orang yang hidupnya penuh dengan prasangka. Aku gak mau jadi orang yang berharap buruk ke orang lain, kayak menunggu azab datang ke seseorang. Kita semua manusia. Kita semua pernah salah. Kita semua pernah menyakiti. Entah sengaja ataupun enggak. Dan kalau aku gak mau dinilai buruk selamanya karena suatu kesalahan, maka aku juga harus belajar untuk enggak menunggu seseorang jatuh hanya karena dia pernah menyakitiku. Itu pelajaran yang paling berat dan paling membebaskan. Ada satu momen yang cukup mengubah cara aku memandang ini. Aku pernah berharap seseorang kapok, seseorang yang pernah berlaku gak adil sama aku. Dalam hati aku mikir, biar aja dia ngerasain apa yang aku rasain. Tapi setelah itu aku sadar bahwa semakin aku menunggu balasan, semakin capek hati aku sendiri. Karena setiap hari terpaku pada harapan buruk. Itu bikin batin makin sumpek. Kayak aku ngegantungin kebahagiaanku pada kemalangan orang itu. Dan ternyata itu bukan versi diriku yang aku mau.
Sejak saat itu aku mulai melepaskan. Bukan berarti membenarkan apa yang dia lakukan. Bukan berarti aku kembali berteman. Bukan berarti aku melupakan semua luka. Tapi aku berhenti berharap ia akan jatuh. Aku berhenti memikirkan apakah ia akan kena karmanya atau enggak. Aku memilih memikirkan diriku sendiri. Memikirkan bagaimana aku bisa tumbuh dari kejadian itu. Memikirkan bagaimana aku bisa jadi lebih bijak, lebih kuat, lebih sadar. Karena kalau aku fokus dalam merawat diriku, aku gak punya waktu untuk menunggu orang lain hancur. Dan orang yang sibuk tumbuh gak akan punya energi untuk berharap yang buruk pada siapapun. Lama-lama aku juga paham bahwa kita bisa baik tanpa harus selalu diperlakukan baik. Dan kita bisa memaafkan tanpa harus kembali dekat. Dan kita bisa melepaskan tanpa harus menunggu siapapun tersandung. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Karena hati yang lembut bukan hati yang gak pernah luka, tapi hati yang tetap bisa mencintai diri sendiri meski pernah dikhianati. Dan yang paling penting adalah ini, kita nggak hidup untuk mengubah pendapat semua orang. Kita hidup untuk menemukan damai di dalam diri sendiri. Entah orang mau suka atau enggak, mau baik atau enggak, mau menghargai atau enggak, itu di luar kendali kita. Yang bisa kita jaga adalah siapa kita ingin menjadi. Jadi, kalau hari ini kamu lagi ngerasa sedih karena ada orang yang gak baik sama kamu, atau kamu ngerasa capek karena selalu disalahpahami, aku cuma mau bilang, tarik nafas pelan-pelan. Kamu gak harus membuktikan apapun ke siapapun. Kamu cukup jadi dirimu sendiri. Versi yang jujur, lembut, dan tetap tumbuh. This is Slowly with Arin. Tempat kamu dan aku belajar tumbuh. Gak buru-buru, gak harus sempurna. Pelan-pelan, tapi tetap jalan. Sekarang aku pengen denger cerita kamu. Pernah gak kamu ngerasa gak diperlakukan adil? Dan gimana kamu akhirnya berdamai dengan itu? Coba ceritain di kolom komentar ya. Aku bakal seneng banget baca cerita kamu. Siapa tahu dari cerita-cerita kecil kita ada ketenangan yang bisa Siapa tahu dari cerita-cerita kecil kita ada ketenangan yang bisa kita temukan bareng-bareng.